nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Denatalia Bakti, Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi. Nah, di sini saya akan menjelaskan topik 12 dan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan dosen pengampu Bapak Hotwa Samosir. Nah, topik 12 ini tentang sistem akuntansi biaya. Nah, sekarang kita masuk ke topik 12 bagian 1, yaitu tentang pendahuluan sistem akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur, erat hubungannya dengan sistem pengawasan produksi, karena sebagian besar kegiatan perusahaan manufaktur berada di dalam fungsi produksi. 12 bagian 2 yaitu sistem pengawasan produksi dan dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan dalam sistem pengawasan produksi adalah yang pertama, surat order produksi. Dokumen ini merupakan fungsi perintah yang dikeluarkan oleh Departemen Produksi yang ditujukan kepada bagian-bagian yang terkait dengan proses pengolahan produk untuk memproduksi sejumlah produk. Kedua, daftar kebutuhan bahan. Dokumen ini merupakan daftar jenis dan kuantitas bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi produk seperti yang tercantum dalam surat order produksi. Ketiga, daftar kegiatan produksi. Dokumen ini merupakan daftar urutan jenis kegiatan dan fasilitas mesin yang diperlukan untuk memproduksi produk seperti yang tercantum dalam surat order produksi. Keempat, bukti permintaan dan pengeluaran barang di gudang. Merupakan formulir yang digunakan oleh fungsi produksi untuk meminta bahan baku dan bahan penolong untuk memproduksi produk yang tercantum dalam surat order produksi. Yang kelima, bukti pengembalian barang gudang. Dokumen ini merupakan formulir yang digunakan oleh fungsi produksi untuk pengembalian bahan baku dan bahan penolong ke fungsi gudang. Keenam, kartu jam kerja. Dokumen ini digunakan untuk mencatat jam kerja langsung yang dikonsumsi untuk memproduksi produk yang tercantum dalam surat order produksi. Ketujuh, laporan produk selesai. Dibuat oleh fungsi produk untuk memberitahukan selesainya produksi pesanan tertentu kepada fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, fungsi gudang, fungsi penjualan, fungsi akuntansi persediaan, dan fungsi akuntansi biaya. Nah, sekarang kita membahas fungsi yang terkait. Nah, fungsi yang terkait dalam sistem pengawasan produksi adalah yang pertama, fungsi penjualan. Fungsi penjualan bertanggung jawab atas penerimaan order dari pelanggan dan meneruskan order tersebut ke fungsi produksi. Kedua, fungsi produksi. Fungsi ini bertanggung jawab atas pembuatan perintah produk bagi fungsi-fungsi yang ada di bawahnya yang terkait dalam pelaksanaan proses produksi guna memenuhi permintaan produksi dan fungsi penjualan. Ketiga, fungsi perencanaan dan pengawasan produksi merupakan fungsi staf yang membantu fungsi produksi dan merencanakan dan mengawasi kegiatan produksi. Keempat, fungsi gudang. Fungsi gudang bertanggung jawab atas pelayanan permintaan bahan baku, bahan penolong, dan barang yang lain yang digunakan. Kelima, fungsi akuntansi biaya bertanggung jawab untuk mencatat konsumsi sebagai berbagai sumber daya yang digunakan untuk produksi pesanan. Nah, sekarang kita bahas tentang jaringan prosedur yang membentuk sistem. Yang kedua, prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang digunakan oleh fungsi produksi untuk jaringan yang membentuk sistem pengawasan. Yang pertama, prosedur order produksi dikeluarkan untuk mengkoordinasi pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Kedua, prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang digunakan oleh fungsi produksi untuk meminta bahan baku dari fungsi gudang. Ketiga, prosedur pencatatan jam tenaga kerja langsung. Pelaksana kegiatan dalam daftar kegiatan produksi memerlukan prosedur pencatatan jam tenaga kerja langsung yang dikonsumsi dalam pengolahan order produksi yang bersangkutan. Yang keempat, prosedur produk selesai. Order produksi yang telah selesai dikerjakan perlu diserahkan dari fungsi produksi ke fungsi gudang. Sekarang kita masuk ke topik 11 bagian 3, yaitu informasi yang diperlukan manajemen. Informasi yang digunakan oleh manajemen dari sistem akuntansi biaya adalah yang pertama, order produksi yang belum selesai. Kedua, order produksi yang telah selesai. Ketiga, harga pokok produk jadi. Keempat, harga pokok produk yang masih dalam proses pada saat tertentu. Kelima, biaya menurun pusat biaya. Sekarang kita masuk ke topik 12 bagian 4, yaitu dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi biaya sebagian besar terdiri dari dokumen yang digunakan dalam sistem pengawasan produksi. Dokumen tersebut adalah yang pertama, surat order produksi. Kedua, daftar kebutuhan bahan. Ketiga, daftar kegiatan produksi.
Keempat, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Kelima, bukti pengembalian barang gudang. Keenam, kartu jam kerja. Ketujuh, laporan produksi selesai. Ke-8, bukti memorial. Dan ke-9, bukti kas keluar. Sekarang kita masuk ke topik 11 bagian 5, yaitu catatan akuntansi yang digunakan. Dalam sistem akuntansi biaya, pertama, jurnal pemakaian bahan baku merupakan jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat harga pokok bahan baku yang digunakan dalam produksi. Kedua, jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran gaji dan upah, penyusutan aset tetap, amortisasi aset tak berwujud, dan terpakainya uang muka biaya. Ketiga, registrasi bukti kas keluar digunakan untuk mencatat BOP, beban administrasi umum, dan beban pemasaran. Keempat, kartu harga pokok produk. Kelima, kartu biaya, buku pembantu yang merinci beban overhead pabrik, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran. Kita masuk ke topik 12 bagian 6, yaitu fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi biaya adalah yang pertama, fungsi penjualan. Kedua, fungsi produksi. Ketiga, fungsi perencanaan dan pengawasan produksi. Keempat, fungsi gudang. Kelima, fungsi akuntansi biaya. Oke, sekarang kita masuk ke topik 12 bagian 7, yaitu jaringan prosedur yang membentuk sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya dalam manusia manufaktur adalah: yang pertama, prosedur order produksi. Kedua, prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Ketiga, prosedur pengembalian barang gudang. Keempat, prosedur pencatatan jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung. Kelima, prosedur produksi selesai dan pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik. Keenam, prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan pemasaran. Sekarang kita masuk ke topik 12 bagian 8, yaitu unsur pengendalian internet yang seharusnya ada dalam sistem akuntansi biaya. Dirancang dengan merinci 3 unsur pokok sistem pengendalian internet: organisasi, sistem otorisasi, dan prosedur pencatatan dan praktik yang sehat. Pertama, organisasi. Fungsi pencatatan biaya harus terpisah dari fungsi produksi. Fungsi pencatatan biaya harus terpisah dari fungsi yang menganggarkan biaya. Ketiga, fungsi gudang harus terpisah dari fungsi produksi. Kedua, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Surat order produksi diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang diotorisasi oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan. Bukti kas keluar diotorisasi oleh kepala fungsi akuntansi keuangan. Daftar kebutuhan bahan dibuat oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi dan diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Daftar kegiatan produksi dibuat oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi dan diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Kartu jam kerja diotorisasi oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan. Ketiga, praktik yang sehat. Surat order produksi, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, bukti kas keluar, bukti memorial bernomor urut tercetak, dan penggunaannya dipertanggungjawabkan. Secara periodik dilakukan rekonsiliasi kartu biaya dengan rekening kontrol biaya dalam buku besar. Secara periodik dilakukan perhitungan persediaan yang digunakan untuk mencocokkan dengan kartu persediaan. Sekarang kita masuk ke topik 12 bagian 9, yaitu rangkuman. Dokumen yang digunakan dalam sistem pengawasan produksi adalah surat order produksi, daftar kebutuhan bahan, daftar kegiatan produksi, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, bukti pengembalian barang gudang, kartu jam kerja, dan laporan produksi selesai. Fungsi yang terkait dalam sistem pengawasan produksi adalah fungsi penjualan, fungsi produksi, fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, fungsi gudang, dan fungsi akuntansi biaya. Jaringan prosedur yang membentuk sistem pengawasan produksi adalah prosedur order produksi, prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang, prosedur perencanaan jam kerja langsung, dan prosedur produk selesai. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi biaya adalah jurnal pemakaian bahan baku, jurnal umum, registrasi bukti kas keluar, kartu harga pokok produk, dan kartu biaya. Fungsi terkait dalam sistem akuntansi biaya adalah fungsi penjualan, fungsi produksi, fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, fungsi gudang, dan fungsi akuntansi biaya. Berikut tadi penjelasan saya tentang materi topik 12, dan semoga dapat membantu teman-teman semuanya untuk saling belajar mengenai mata kuliah sistem informasi akuntansi. Terima kasih.